Shalom Bapak Ibu, selamat Natal bagi kita semua. Saya akan mengajak kita membaca Lukas pasal 2 ayat 1 mulai sampai 14. Pasal ini mengisahkan kelahiran Kristus dengan baik. Saya baca Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kemuliaan besar, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Natal adalah peristiwa sejarah. Itu terjadi pada waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria, pada waktu Kaisar Agustus memerintah. Ini bukan sekedar bahasa iman, bahasa teologi, tapi kelahiran Yesus adalah fakta sejarah. Perayaan kini sudah datang kembali. Mungkin kita sudah ada yang merayakannya puluhan tahun. Saudara-saudara, biasanya di Natal lebih banyak dibicarakan soal Kristus, Allah dan anugerahnya. Tahun ini bapak-bapak gereja di Aras Nasional mengingatkan warga gereja di Indonesia soal respon terhadap Natal, soal respon kita terhadap setiap peringatan Natal. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan ini respon Natal kita dalam sisi yang lain. Yang pertama saya ingatkan Majus. Majus adalah orang-orang penting di sekitar Natal.
Majus merespon kelahiran Yesus sangat terhormat dan sangat berharga. Minimal ada 2 alasan respon Majus disebut terhormat dan sangat penting. Yang pertama, oleh karena mereka dengan sangat-sangat gigih harus melihat raja yang baru lahir itu saat bintang datang memberikan mereka informasi. Orang-orang Majus ini diduga dari suku Madai di Persia. Sekarang kita sebut dengan negara Iran. Tentu tidak ada orang yang bisa memastikan berapa jarak perjalanan yang ditempuh oleh Majus. Tapi kalau kita sekarang membuka Google, minimal informasinya jarak Iran dengan Israel itu bisa kita temukan sekitar 2.316 kilometer. 2.613 kilometer. Itu bukan jarak yang pendek. Tetapi Majus berjalan mengikuti petunjuk bintang. Mereka tidak putus asa di tengah jalan. Dengan kondisi geografis pada masa itu, Majus berjalan dari hari ke hari. Bukan saja soal logistik, bukan saja soal kelelahan, tapi Majus tahu yang lahir ini raja, harus dihormati, harus ditemukan. Mereka tidak sabar hanya dengar dari mulut ke mulut. Mereka bertekad untuk berjumpa dengan sang raja. Karena orang yang lahir ini seorang raja, itu kata bintang menurut mereka. Saya hanya mau menunjukkan bagaimana tekad para Majus menyambut sang raja. Begitu hebat. Bukan saja mereka bertekad sampai di tempat raja yang lahir. Alasan yang kedua menurut saya, mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Itu barang-barang yang sangat berharga. Dan saya kira kehidupan manusia di zaman itu bukanlah semudah hidup sekarang ini mencari rezeki. Di zaman itu masih sangat sulit. Peradaban manusia paling kalau tidak beternak menjadi seorang petani. Tetapi para Majus membawa persembahan emas, mur, kemenyan yang kini juga itu barang-barang yang sangat berharga. Sehebat apapun penghormatan kita kepada Tuhan, tentu belum, kalaupun ada, belum terlalu banyak yang menyambut Natal dengan membawa persembahan emas, kemenyan dan mur kepada Tuhan. Kita boleh bersorak, melompat kegirangan, tapi seperti Majus saya kira belum kita praktekkan. Bagaimana respon kita? Khotbah hari ini menggugah respon kita kepada kelahiran Sang Juru Selamat. Tokoh yang kedua yang dekat dengan Natal yang pertama adalah Herodes. Berbeda dengan Majus, Herodes merespon Natal dengan amarah. Sebab dia tahu dari para Majus ada seorang raja yang lahir. Kalau ini raja betul, pola pikir Herodes ini pasti raja secara politik.
Kalau ini raja secara politik, maka posisi beliau terancam. Satu-satunya jalan adalah raja yang baru lahir ini harus diselesaikan. Itulah sebabnya dia berkata kepada para Majus, kalau kamu sudah ketemu dengan raja itu, kembalilah kepadaku, supaya aku juga ingin ikut menyembah dia. Perkataan yang sangat politik. Sebab tujuannya bukan, tapi untuk membinasakan raja yang baru lahir itu. Terbukti setelah Majus tidak kembali kepada Herodes, sudah 2 tahun lamanya, maka akhirnya Herodes memutuskan untuk membunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem. Herodes berpikir, kalau semua bayi dibunuh, bayi laki-laki, pasti salah satu di antaranya raja itu. Dia tidak tahu, Allah Bapa sudah tahu tentang niatnya, sehingga mengingatkan Yusuf dan Maria untuk pergi ke Mesir, membawa anak itu ke Mesir, supaya Herodes tidak dapat membunuhnya. Tokoh yang ketiga di sekitar Natal yang pertama, para nabi. Para nabi merespon Natal biasa-biasa saja. Natal bagi mereka adalah berita lama. Sudah ada kata mereka di dalam kitab para nabi. Tetapi sekalipun mereka sudah tahu tentang Natal akan datang, mereka sudah baca kisah itu di kitab para nabi. Mereka hanya biasa-biasa saja. Nggak ada sesuatu yang khusus. Mereka bilang kepada Herodes, betul Herodes, cerita seorang raja akan lahir sudah ditulis dalam kitab para nabi. Dan informasi para nabi inilah yang disampaikan kepada Majus untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kesimpulan terhadap respon para nabi adalah biasa saja. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan Natal ini biasa-biasa saja bagi kita. Karena kita sudah merayakannya mungkin 30 kali. Kalau saya dihitung sejak lahir, saya sudah merayakan Natal 61 kali. Itu bukan waktu yang singkat, 61 kali. Seperti orang merayakan hari proklamasi. Orang-orang di sekitar Natal yang kita bisa sebut adalah gembala-gembala. Natal tahun ini temannya diambil dari respon gembala yang ditulis dari Lukas 2 ayat 15. Gembala-gembala menyambut Natal dengan penuh sukacita. Setelah malaikat selesai bicara kepada mereka tentang raja yang akan datang, gembala-gembala segera, kalau ayat 16 pasal 2 berkata, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Mereka tidak menunda-nunda. Berita Natal datang. Mereka meninggalkan domba-domba yang mereka gembalakan. Di zaman itu, gembala tidak selalu pemilik. Mereka hanya gembala upahan. Ada resiko kalau domba-domba ditinggal dengan sembarangan. Tapi bagi mereka domba dan segala resiko yang ditimbulkannya tidak lebih penting
dari Kristus yang lahir itu. Mereka tinggalkan semua. Mereka tidak diskusi lebih dahulu. Tapi Alkitab memberi penjelasan. Mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Saya berharap kita bisa belajar dari para gembala. Tentu banyak urusan kita di masa Natal ini. Dan kalau ditinggal sembarangan, resikonya mungkin besar. Tapi gembala tidak terlalu peduli soal itu. Berita ini, berita sukacita yang dibawa malaikat ini lebih penting. Saya dorong supaya kita semua merespon Natal seperti gembala meresponnya. Penuh sukacita dan tidak menunda, tidak menjadikannya prioritas kedua, ketiga, dan selanjutnya. Khotbah saya hari ini adalah mengingatkan kita. Mari kita jadikan Kristus lebih penting. Mari kita jadikan Kristus yang terutama. Semua urusan di dunia tidak lebih penting dari menyambut Kristus. Kini rasanya perkataan ini tidak terlalu menggema. Tapi kalau Kristus besok sudah datang kedua kali, dipisahkannya domba dengan kambing seperti gambaran Alkitab, kita baru sadar betul mengikut Kristus dan menyambut Kristus ada pilihan yang terbaik. Jangan sibuk dengan perayaannya, tapi tidak sibuk dengan Tuhannya. Ada banyak orang kehilangan damai karena perayaan Natal itu tidak seperti harapannya. Mungkin penyambutan kepada dia. Jangan fokus lagi kepada diri kita. Natal adalah Kristus betul-betul lahir. Natal ini sangat penting. Bagaimana kita bisa berkata Natal sangat penting? Kristus diutus oleh Bapa, anaknya satu-satunya turun ke bumi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan sekedar menyerahkan seperti Abraham menyerahkan Ishak. Abraham menyerahkan Ishak, Ishak tidak meninggalkan apa-apa. Tapi Yesus diserahkan, meninggalkan sorga, melepaskan semua kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti kita. Kitab Filipi pasal 3 menjelaskannya. Mengapa mesti mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti manusia? Agar beliau layak dan sempurna menjadi pengganti bagi kita semua. Apa kita adakan perjamuan kudus? Jangan lupa, di dalam kitab Yohanes khususnya, Yesus itu sangat diidentikan dengan roti. Salah satu pernyataan Yesus adalah, akulah roti hidup. Roti yang dimaksud bukan snack loh. Roti yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Yang pada perjalanan waktu beliau berikan simbol-simbol ilahi melalui perjamuan Tuhan. Bahasa Alkitab berkata perjamuan Tuhan, dan kita menyebutnya perjamuan kudus. Saya berharap kita melakukan ini sebentar supaya bisa memperjelas cara kita menyambut Kristus, cara kita mempercayai kebenarannya, supaya lebih
kokoh di hati kita. Natal bukan sekedar perayaan. Natal adalah menyambut Kristus. Kalau ada di antara kita yang orang tua dirayakan ulang tahunnya, pasti setiap anak berusaha memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Yesus bukan saja orang tua bagi kita, Dia Bapa yang kekal. Itu yang dinyanyikan oleh kita tadi. Dia Bapa yang kekal. Orang tua kita tidak akan bersama kita selamanya. Hukum alam sudah menjelaskan kepada kita. Hidup ini berputar seperti roda. Orang tua duluan ada. Dan selalu doa kita semua. Yang tua lebih dahulu, yang muda kemudian. Itu akan silih berganti. Tidak ada yang kekal. Tapi Kristus kekal menjadi Bapa yang baik kepada kita. Saya tambahkan satu contoh lain. Satu kali anak-anak sekolah minggu menanyakan saya sebagai guru sekolah minggu pada masa itu. Bapak, katanya, kenapa kita mesti berdoa? Kenapa kita mesti beribadah? Jawaban ke sekolah minggu tentu tidak perlu terlalu teologis. Tapi saya berkata, anak-anakku, kenapa mesti berdoa? Kenapa mesti beribadah? Alasannya adalah sumber berkat kita itu di sorga. Saya kira kita setuju semua. Kita diberikan Tuhan hikmat bekerja. Saya sudah jelaskan tentang dua anugerah Tuhan. Anugerah umum berlaku bagi semua orang apapun agamanya. Apa itu anugerah umum? Sukses, berhasil. Semua boleh berhasil secara jasmani. Gak perlu jadi orang Kristen. Makanya iblis bilang, kalau kau menyembah aku kasih ini semua padamu. Katanya kepada Yesus. Jangan salah berpikir. Kalau ada tetangga kita yang lebih kaya tapi tidak percaya kepada Yesus, itu anugerah umum. Silakan berlomba menjadi orang sukses. Itu diberikan Kristus kepada semua orang lepas dari agamanya, sukunya. Seperti kita semua dapat matahari yang sama, dapat hujan yang sama. Tetapi ada satu yang tidak bisa ditemukan dunia, anugerah khusus. Itulah keselamatan kekal. Tidak bisa. Mau cari kemana? Kalau sekarang keselamatan kekal tidak terlalu penting di banyak mata orang. Itu karena belum tiba waktunya keselamatan kekal itu diberikan. Maka baca Alkitab sejak awal. Semua orang selalu suka tiba di penyesalan. Semua yang merayakan Natal dan menyalibkan Kristus pada akhirnya menyesal karena mereka tidak tahu Kristus sedang melawat mereka. Saya berharap khotbah hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita tiba besok ke penyesalan. Segeralah sambut Yesus. Segeralah hormati Yesus. Lakukan firman-Nya. Ini bukan soal urusan makan dan minum. Ini bukan soal urusan kaya atau miskin. Ini soal urusan hidup kekal di dalam Tuhan. Tapi soal keselamatan, Yesus harus mati.
Sambutlah Natal dengan sebaik-baiknya. Responlah Natal dengan sebaik-baiknya. Kalaupun tanggal 25 hari ini segera akan berakhir nanti malam, tapi masih ada waktu untuk menyambut Natal. Lebih baik kalau kita merasa masih ada yang kurang. Tuhan memberkati.